Hanya untuk seringan saja Bapak Ibu. Untuk seringan saya ingin belajar bersama Bapak Ibu pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui bersama Tunas Muda, perpustakaan Tunas Muda. Saya yakin setiap pustakawan dari sekolah masing-masing memiliki trik sendiri-sendiri dari Bapak Ibu sih. Baik itu yang sudah melaksanakan akreditasi perpus maupun belum. Yang jelas ini persiapan bagi yang belum sempat melaksanakan akreditasi perpus. Apa saja yang perlu disiapkan di sini nanti saya akan pantau secara poin-poin saja. Untuk secara khususnya nanti sudah ada narasumber yang begitu hadir yang bisa mengupas inti-intinya. Jadi di sini saya sedikit saja nih Bapak Ibu. Pertama kita harus memahami dulu Bapak Ibu tentang standar akreditasi perpustakaan, yaitu yang standar regional. Kemudian serta yang kedua yaitu kriteria akreditasi. Jadi kita harus melihat kriterianya, memahami masing-masing. Bisa dikatakan kemarin yang terakhir komponen gitu ya. Kriteria yang harus kita penuhi seperti layanan, kemudian fasilitas, tenaga perpus, koleksi dan pengelolaan. Nah ini yang sangat berat Bapak Ibu. Yang yang menyita waktu syukur Ibu yang baru hasil monggo Ibu. Yang membutuhkan waktu sangat panjang sekali diantaranya ini Bapak Ibu. Di fasilitas serta koleksi. Ini sangat berat sekali yang menyita waktu serta pengelolaan ya, pengelolaan bukunya, pengolahan. Kemudian kalau untuk fasilitas itu bisa yang fasilitas ini paling bisa kita usahakan karena apa? Ketika ada dana itu bisa langsung beli biasanya. Tetapi untuk yang lain tidak bisa secara karbit. Jadi harus memerlukan waktu yang panjang seperti pada saat pengelolaan buku atau pengolahan buku yang kadang membutuhkan waktu bisa 3 atau 2 tahun. Kalau 1 tahun itu terlalu nyempol sekali ya, sepertinya kemarin Bu Sri. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kita harus menyiapkan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini akan sangat mempengaruhi sekali. Jadi contohnya profil perpustakaan yang harus kita siapkan. Karena sebelum asesor nanti akan melihat bagian poin-poin di dalamnya, kita nanti akan tayangkan atau kita sampaikan profil yang di dalamnya itu hanya waktu kurang lebih 5 menit ya, dibatasi gitu ya. Dalam waktu 5 menit kita harus di dalamnya itu menyangkut semua aspek komponen-komponennya, rakitan sekilas-kilas gitu ya. Jadi ini bisa disiapkan. Di sana ada deskripsi lengkap yang menyangkut sejarah, visi, misi dan tujuan serta sasaran perpustakaan yang ada di lembaga ini. Kemudian katalog koleksi juga tidak kalah pentingnya. Di sana dokumentasi seluruh koleksi perpustakaan, ada buku, jurnal, e-book dan materi digital. Kemudian dilanjutkan laporan kinerja juga. Nah ini yang sangat sulit, ini ada data statistik kunjungan. Yang sewu ini sangat mempengaruhi sekali ya, sangat Bapak Ibu, karena rata-rata kunjungan jika belum memenuhi syarat juga nilainya beda. Jadi otomatis penjenengan nanti harus mengerahkan seperti apa yang saya lakukan kemarin. Saya membuat surat permohonan kepada wali murid juga untuk aktif. Jadi tidak pengunjung perpus tidak hanya siswa saja, tetapi yang saya bisa orang umum, orang luar bisa masuk ke perpustakaan kita. Itu akan menambah statistik kunjungannya ya. Kemudian sirkulasi bahan perpustakaan serta penggunaan koleksi dan kegiatan lain. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, penyusunan laporan kinerja dan evaluasi. Ini harus dilaksanakan secara rutin, ya. Yang laporan tahunan itu berisi evaluasi program, kemudian capaian kinerjanya, serta rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang. Biasanya kalau kita mengadakan evaluasi akan mendapatkan hal-hal yang belum maksimal dilaksanakan, itu Bapak Ibu. Nah, pada evaluasi itu bisa kita gunakan sebagai pijakan untuk meningkatkan nanti program-program apa
yang ada di tahun berikutnya, sehingga nanti akan lebih sempurna. Kemudian ada Monef juga ya, secara berkala pada layanan dan fasilitas perpustakaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Maaf. Kemudian penataan dan pengelolaan koleksi. Ini ke pengembangan koleksi. Pastikan koleksi itu terbaru Bapak Ibu ya, up to date dan harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi misalnya koleksinya sudah lama, perlu kita perbarui. Misalnya bisa kita tambah koleksi buku, bisa e-booknya, bisa inovasi-inovasi seperti yang harus dilakukan di sekolah ini, ada nilainya ya, inovasi perpustakaan yang beda dengan perpustakaan yang lain. Monggo, itu kekhususan di perpustakaan penjenengan bisa diangkat, bisa istilahnya dimaksimalkan, sehingga kalau bisa itu memiliki ciri yang khas. Bedanya perpustakaan dengan SD Pantang dengan SD Pulasan apa toh? Oh, kalau di sana ini koleksinya ini seperti itu, inovasinya beda. Ada yang model dicak, ada yang model layanan datang, ada yang model tunggu dan sebagainya. Intinya inovasi-inovasi yang bisa diangkat, yang menyangkut istilahnya potensi di sekolah tersebut atau perpustakaan tersebut. Selanjutnya klasifikasi dan katalogisasi. Ini lama ya, Bu Sri ya. Ini yang membuat iya betul sekali. Membuat kita harus benar-benar bisa manajemen waktu, sehingga nanti kita tidak pada saatnya mau akreditasi harus benar-benar siap semua, karena benar kita sudah mendapatkan nanti pembinaan ya. Jadi ketika kita pada awalnya dilihat divisit oleh pihak Perpusda, kemudian kita akan mendapatkan nilai awal Bapak Ibu. Setelah mendapatkan nilai awal, biasanya dari Dikora membuat surat penunjukan. Nah, surat penunjukan itu dasarnya apa? Tadi dasarnya nilai awal pada saat visit. Jika perpustakaan yang divisit masih jauh sekali nanti, nilainya misalnya di bawah 6 atau berapa, itu sangat sulit. Pasti nanti akan dicari yang kira-kira lebih mudah untuk membimbingnya. Kemudian ada juga konservasi dan perawatan yang juga sangat penting Bapak Ibu ya. Perawatan buku nanti ini dicatat juga. Misalnya ada yang buku yang rusak, ada berapa, kemudian diperbaiki tanggal berapa, itu harus secara rutin pembukuannya ya. Ya. Kemudian ada penguatan layanan pengguna juga Bapak Ibu, oke. Di sana ada informasi, layanan referensi, bantuan pencarian informasi, serta akses ke koleksi digital. Kemudian layanan prima dan program literasi informasi. Nah, ini yang penting, memberikan perhatian pada pengguna untuk meningkatkan kemampuan mencari, sehingga dalam pelayanan nanti lebih cepat. Pelatihan dan pengembangan SDM ini juga tidak kalah pentingnya. Yang saya pustakawan sering ini ditanya, buktinya apa sudah mengikuti workshop atau diklat, itu monggo nanti secara online atau dari luring, monggo itu kesempatan yang bagus bisa penjenengan ikuti. Tidak hanya pustakawan, tetapi nyuwun sewu Bapak Ibu guru yang lain juga perlu ini ya, bisa meningkatkan kompetensi. Kemudian pelatihan berkelanjutan, jadi diselenggarakan pelatihan reguler, kemudian evaluasi kinerja. Yang selanjutnya Bapak Ibu, peningkatan fasilitas fisik. Inilah, ruang baca harus dibuat nyaman, kemudian desain ruang baca yang ramah pengguna dengan pencahayaan yang memadai, dan sirkulasi udara harus baik. Jadi di ruangan tidak boleh lembab, kemudian harus terang, kemudian disesuaikan, meskipun terang tetapi tidak membuat mata pedih atau melihat silau. Jadi pengguna perpustakaan merasa nyaman, monggo dibuat senyaman mungkin. Desain-desain yang update sekarang monggo bisa melihat atau saling mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di sekitar wilayah kita yang sudah lebih bagus dari sekolah kita. Kemudian sarpras, diantaranya pastikan komputer, printer,
komputer, mesin peminjaman mandiri dan jaringan internet siap dan berfungsi. Nah ini biasanya yang jauh. Jaringan internet harus siap, biasanya dalam satu sekolah tidak hanya satu titiknya Bapak Ibu ya. Ada di ruang guru, ada di perpustakaan, kemudian ada di aula, dan ada di titik mana yang kira-kira dibutuhkan di setiap kelas, kadang-kadang kita butuhkan ya. Kemudian aksesibilitas. Jadi buat fasilitas yang ramah untuk pengguna difabel agar dapat menggunakan layanan perpustakaan dan nyaman. Nah, monggo jika sekolahnya itu, kalau sekarang yang setiap sekolah harus siap menjadi sekolah inklusif ya Bapak Ibu ya. Penjaringan tabungan anak yang berkebutuhan khusus, baik itu low vision atau retardasi mental atau apa, sekolah monggo nanti. Jadi di dalam perpustakaan disiapkan ya, fasilitas yang memungkinkan mereka juga bisa mengakses, tidak hanya anak-anak yang normal, tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga harus bisa terlayani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya penyusunan rencana pengembangan dan inovasi layanan. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Pengembangan digitalisasi koleksi. Jadi ini monggo seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa perpustakaan tidak hanya memuat buku-buku yang sudah tercetak atau berupa hard copy, tetapi perlu dilengkapi dengan digital ini, sehingga nanti akses-akses yang dibutuhkan untuk pengguna perpustakaan bisa terlayani. Kemudian ada layanan berbasis teknologi, ini yang lebih mengetahui secara detail ini Bu Sri ya, monggo itu layanan OPAK. Kemudian inovasi layanan juga, buat layanan baru yang relevan seperti konsultasi informasi, kemudian program diskusi atau bisa juga seminar literasi. Kemudian yang di akhir Bapak Ibu, menjelang persiapan penjenengan divisitasi nanti pada hari H, sangat penting disiapkan, yaitu dokumen dan laporan harus siap semua. Nanti penjenengan bisa meresani apa yang sudah kita lakukan. Selain sekolah lain seperti yang saya sampaikan tadi, di SD Pangkang sudah mencetak ini ya, komponen-komponen akreditasi, sebisa mungkin monggo bisa dibersani bagi perpustakaan penjenengan yang belum. Bagi yang sudah, ini bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi dan memberikan penjenengan inovasi-inovasi yang bisa kita, istilahnya kita copy atau bisa kita tiru seperti itu. Kemudian simulasi visitasi. Nah, kita penting ini, andai kata nanti asesor hadir, perlu juga siapa yang melayani komponen ini harus disiapkan masing-masing. Kemudian komponen-komponen di dalamnya harus disiapkan, poin-poinnya harus tersedia. Kemudian cara menggunakan alat dan peralatan harus juga siap. Jadi yang sewu, nanti bagian-bagian komponen harus sesuai dengan kemampuan yang bertugas, seperti itu. Selanjutnya yaitu pelatihan SDM atau sumber daya manusia. Jadi berikan pelatihan pada staf tentang cara menjawab pertanyaan. Nah, ini kayak jenderal Yusri kita harus supaya nanti tidak grogi di hari H, itu perlu kita seperti jenderal. Bagaimana nanti jika ada pertanyaan seperti ini bisa menjawab. Bagaimana nanti jika suruh mencarikan buku yang ini harus bisa secepat mencari. Tidak boleh lebih dari berapa menit seperti itu. Jadi harus semuanya harus dipraktekkan sehingga nanti pada saatnya ada hal-hal yang di luar dugaan, kadang-kadang ya, pertanyaan yang di luar dugaan kita harus siap. Dengan adanya jenderal atau persiapan tadi, pelatihan untuk menjawab asesor, insya Allah nanti akan lebih siap dan lancar pada saat terjadinya visitasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian monitoring dan tindak lanjut pasca akreditasi, ini yang berat ya BLC. Ketika kita sudah akreditasi, kadang-kadang terus mengendor semangatnya. Ini tidak hanya 1-2, tetapi kebanyakan. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kadang-kadang tertutup dengan agenda lain. Yang saya kalau hanya di sekolah dasar ya orang-orangnya itu saja. Nyambi, itulah yang membuat kendala kami. Tapi bagi sekolah menengah,
baik pertama maupun atas, monggo. Yang memiliki pustakawan secara tersendiri atau khusus, monggo, perpustakaan tetap kita maksimalkan. Kemudian rencana perbaikan, susun rencana perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari hasil akreditasi tadi. Pasti setiap akreditasi ada rekomendasi atau masukan-masukan bagian-bagian yang kurang. Biasanya masukan itu lebih bagus jika ada, jika dilakukan. Jadi alangkah lebih baiknya masukan itu bisa kita ambil, kita laksanakan. Kemudian penyusunan program berkelanjutan. Kita harus melakukan monitoring secara berkala untuk menjaga standar yang telah dicapai. Seperti yang sewu, yang perlu kita pertahankan itu supaya atau bisa ditingkatkan itu pengunjung ya, biasanya pengunjung. Ketika kita mau diakreditasi itu pengunjung mau tidak mau harus tinggi. Tapi ketika sudah selesai kadang-kadang menurun. Itu monggo nanti tetap digalakkan sehingga fungsi perpustakaan bisa lebih efektif lagi. Begitu Bapak Ibu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini tidak ada apa-apanya dari ilmu penjaringan selaku pustakawan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih kesempatannya untuk saya bisa belajar bersama Bapak Ibu pustakawan di sini beserta Ibu Sri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.